Salam damai sejahtera, kasih setia Allah senantiasa beserta saudara. Berjumpa kembali dalam renungan harian klasis Semarang Timur. Banyak hal dapat terjadi dan mengguncang iman kita kepada Allah. Sakit namun tak kunjung sembuh. Sudah rajin bekerja, namun karir tidak naik-naik juga. Sudah hemat sedemikian rupa, tapi tak kunjung kaya. Sudah berusaha hidup saleh, namun masih terus saja menderita. Apakah kita masih akan terus beriman meskipun dunia dalam derita? Bacaan hari ini dari kitab Ayub 4 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Elifas menegur Ayub. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal. Dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Dan mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, jika Anda diberi pilihan beriman tapi menderita, atau hidup kaya tapi tidak beriman, Anda memilih yang mana? Tentu kita akan memilih hidup beriman tapi kaya. Ya, ini memang kondisi yang ideal yang diharapkan banyak orang. Beriman dan tidak menderita. Bahkan ada yang mengatakan orang beriman tidak akan menderita. Orang beriman tandanya selalu bahagia. Benarkah? Bacaan kita saat ini bercerita tentang Elifas, orang Teman, teman Ayub. Ia berkunjung pada Ayub dengan maksud untuk memberi penghiburan dan memberi nasihat ketika Ayub tertimpa kemalangan. Dari nasihat Elifas, tampak bahwa ia ingin menyadarkan Ayub bahwa penderitaan yang dialami Ayub adalah akibat penghukuman dari Allah atas kesalahan Ayub sendiri. Tentu saja apa yang disampaikan Elifas adalah bagian yang memang sedang dipermasalahkan oleh kitab Ayub. Orang menderita karena bersalah, dan orang saleh menerima berkah. Benarkah sesederhana ini? Jika benar, mengapa ada orang benar namun benar-benar menderita dan tertimpa kemalangan? Apakah kita menyembah Allah hanya supaya mendapat berkah? Jika menyembah Allah hanya supaya mendapatkan sesuatu, bukankah itu sama artinya menjadikan Allah hanya sebagai alat untuk memuaskan keinginan manusia? Jika Allah diperalat, apakah ini beriman yang benar?
Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini adalah tema pokok dari kitab Ayub yang menggugat kita semua. Kisah Ayub menyuguhkan cara beriman yang lebih benar dan lebih bertanggung jawab. Di akhir kisah, di sana dinyatakan Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, ya Allah. Kisah Ayub menegaskan bahwa penderitaan dapat dialami oleh semua orang, termasuk orang yang beriman. Orang yang beriman dapat saja mengalami penderitaan, namun ketika orang beriman menderita, penderitaannya justru membawa pada pengalaman, pada perjumpaan dengan Allah. Ia berjumpa dan terpesona pada Allah yang Maha Agung. Dalam penderitaan, orang beriman merasakan keagungan Allah yang jauh melampaui hidupnya sendiri. Saudara, maka tetaplah beriman meskipun dunia dalam derita, karena kemalangan, kesedihan, penderitaan adalah bagian dari hidup yang menjadi anugerah bagi kita. Dan biarlah pandemi, krisis ekonomi, krisis keluarga, kesehatan, dan krisis lainnya justru membawa kita semakin memasuki misteri perjumpaan dengan Allah yang semakin mendalam, yang membuat kita semakin mencintainya. Amin. Tuhan memberkati.